Sebelum kita membuka Alkitab dan membaca, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Minta belas kasihan dari Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk pagi hari ini yang Tuhan anugerahkan. Kalau kami boleh dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, kami boleh datang ke tempat ini untuk kami beribadah. Kami mohon kiranya belas kasihan Tuhan juga yang menolong kami. Sehingga kami bukan datang dengan keinginan kami, kemauan kami, karena kebiasaan kami. Tetapi kami datang karena ada kehendak Tuhan yang Tuhan mau nyatakan. Ada anugerah Tuhan yang Tuhan mau berikan. Ada gerakan Tuhan yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kami. Sehingga kami yang mengaku sebagai orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus. Kami akan benar-benar mengikut Kristus. Sampai akhir hidup kami, sampai kami kembali kepada Tuhan. Tuhan tolonglah kami semua karena kami begitu lemah, kami begitu mudah jatuh, tergoda oleh dunia ini. Kalau Tuhan tidak menjaga hati kami akan terus serong, kami akan terus menyimpang. Tapi kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, arahkanlah hidup kami, pimpinlah kami, sehingga kami sebagai domba-domba-Mu, kami mengikut Engkau gembala kami. Kami sebagai anak-anak-Mu, kami meniru, meneladani Engkau Bapa kami. Kami berdoa ya Tuhan memohon, kiranya Roh-Mu yang kudus tidak henti-hentinya bekerja, membangunkan kami, mendorong kami, mendesak kami, untuk kami mengikut Tuhan lebih sungguh lagi. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami pada pagi hari ini, berkati anak-anak kami di kelas-kelas sekolah minggu, berkati setiap ibadah kebaktian yang dilakukan oleh gereja-gereja Tuhan yang sejati. Kami berdoa, kami mohon pertolongan dan anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengasihi kami, yang berkorban bagi kami. Amin. Baik, mari kita membuka Alkitab kita dari Keluaran pasal yang ke-10. Tadi pagi kita sudah sempat membaca tentang hal ini. Kita akan membahasnya pada ibadah yang kedua. Keluaran pasal yang ke-10 saya akan bacakan dari ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-26. Keluaran 10 ayat 24 sampai 26. Saya bacakan, lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan, kepada Yahweh. Hanya saja kambing dombamu dan kawanan lembumu harus ditinggalkan. Anak-anakmu boleh ikut bersamamu. Tetapi Musa berkata, seharusnya engkau memberikan kurban sembelihan dan kurban bakaran kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Ternak kami pun harus ikut bersama kami, dan satu kaki pun tidak akan tertinggal, sebab kami harus mengambil dari ternak itu untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Kami tidak tahu dengan ternak mana kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana. Saudara, kalau kita memperhatikan di ayat yang ke-24 ya, perkataan dari Firaun ini, kita bisa melihat bahwa sebenarnya Firaun sudah mengizinkan orang Israel pergi yang meninggalkan Mesir. Firaun sudah izinkan, tapi ketika pergi tidak boleh membawa kambing domba, tidak boleh membawa ternak mereka. Tidak boleh membawa kambing domba, ternak mereka. Ya pergi saja, kamu manusia, laki-laki, perempuan, anak-anak, ya mau beribadah kepada Yahweh Allahmu itu kan ya, silakan pergi. Silakan pergi. Nah, saudara, sebenarnya orang Israel kalau mau pergi pada saat ini tulah ke-9 ya. Saudara perhatikan di dalam Alkitab ini adalah tulah ke-9, belum tulah ke-10. Ini adalah tulah ke-9, dan kalau mereka mau pergi pada waktu itu bisa. Kalau mereka mau pergi pada waktu itu, mereka sudah bebas dari Mesir. Mereka bisa pergi pada waktu itu. Dan bukankah memang hanya manusia yang beribadah kepada Tuhan kan ya? Bukankah cuma manusia saja ya, laki-laki, perempuan, anak-anak. Saudara kalau memperhatikan beberapa ayat sebelumnya, Firaun tidak mengizinkan perempuan dan anak-anak pergi. Di dalam tulah yang ke-8, ya, tadi pagi sudah bahas tentang hal ini. Tidak izinkan, cuma laki-laki saja yang boleh pergi. Perempuan, istri mereka dan anak-anak mereka tidak boleh pergi. Tapi Musa bilang tidak, kalau pergi semua. Maka Firaun mengeraskan hati, dikeraskan hati oleh Tuhan, terus kemudian tulah ke-9. Setelah tulah ke-9, Firaun negonya turun dikit gitu ya. Ya udah gitu kan ya. Bukan cuma laki-laki, perempuan boleh pergilah, anak-anak juga boleh pergilah, tapi ternak nggak usah ya. Yang mau ibadah kan manusia kan ya, ternak nggak usah ibadah dong ya, masa ternak juga mau ikut ibadah gitu kan ya. Saudara kalau pergi ke gereja jangan bawa anjing, kucing dan lain sebagainya gitu ya, jangan gitu. Tapi di sini Musa mengatakan nggak bisa. Saudara, kenapa Musa mengatakan tidak bisa? Satu kesempatan untuk bebas. Tapi Musa katakan tidak. Karena bagi Musa,
kehidupan mereka itu tidak boleh terpecah-pecah. Ini bukan cuma bicara tentang manusia beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan, Alkitab katakan tidak boleh datang dengan tangan kosong. Saudara ketika mau datang ke gereja pada hari ini, siapkan apa? Ini kan kita nggak pernah pikirkan ya. Apa yang harus saya siapkan? Kalau saya mau bertemu dengan Tuhan, kalau saya mau ada di hadapan Tuhan secara khusus, di mana Tuhan menetapkan hari ini untuk saya beribadah secara khusus, saya harus siapkan apa? Saudara pernah pikirkan hal ini atau tidak? Kita mungkin datang ke gereja dengan begitu santai, begitu gampang. Ini adalah satu kebiasaan bagi kita. Tapi saudara bisa melihat di dalam kehidupan orang Israel, mereka kalau mau datang ke rumah Tuhan, mereka mau datang ke kemah pertemuan, kemah suci, atau nanti mereka mau datang ke bait Allah, mereka tidak mungkin datang dengan tangan kosong. Mereka akan mempersiapkan satu persembahan. Persembahan menjadi satu pusat ya di dalam ibadahnya orang Yahudi. Dan saudara kalau membaca di dalam kitab Imamat, saudara akan tahu begitu banyak jenis korban persembahan. Di bagian awal kitab Imamat itu ada 5 jenis korban persembahan. Itu belum termasuk yang lain-lain. Gitu, belum termasuk persembahan-persembahan khusus di hari raya dan sebagainya. Itu 5 macam korban persembahan. Maka saudara bisa membayangkan di dalam ibadahnya orang Israel dalam hari-hari raya mereka ketika mereka berkumpul di bait Allah, mereka harus mempersembahkan korban demi korban. Itu seperti ada lapisan-lapisan ya, persembahan kurban yang mereka harus berikan kepada Tuhan. Dan itu menjadi pusat dari ibadah mereka. Itu sebagian besar ibadah mereka adalah tentang persembahan. Tetapi kita sebagai orang-orang Kristen pada saat ini kita tidak memikirkan tentang hal ini. Kita datang ke gereja, kita pikir kalau saya sudah datang ke gereja aja sudah syukur, karena sudah bagus. Gitu ya. Banyak orang Kristen nggak datang ke gereja. Banyak orang Kristen napas Natal sama Paskah, ya, ngos-ngosan terus. Nggak heran kerohanian begitu lemah. Begitu ada masalah, pergumulan yang seharusnya bisa di atas, nggak bisa. Nggak bisa menang atas pergumulan, kenapa ya? Karena napas, ya Natal sama Paskah doang datang ke gereja ngos-ngosan. Tidak memiliki kekuatan rohani yang cukup untuk hidup menghadapi dunia ini. Tapi saudara dalam perjanjian lama kita melihat ya, Tuhan itu mendidik orang-orang Israel, Tuhan mendidik umatnya untuk ketika datang beribadah kepada Tuhan, mereka harus sadar. Mereka datang kepada Tuhan, itu tidak bisa dengan tangan kosong. Ya, mereka akan mempersiapkan persembahan-persembahan. Maka tadi, saudara kalau kembali lagi ke Keluaran pasal yang ke-10, saudara bisa melihat di sini Musa tidak mau pergi. Ya, Musa yang mewakili orang Israel tidak mau meninggalkan Mesir tanpa membawa ternak mereka. Alasan Musa sangat jelas disebutkan di situ. Ya. Sebab kami harus mengambil dari ternak itu, ayat 26. Untuk apa? Ayo saudara ikut baca sama saya ya. Keluaran 10 ayat yang ke-26. Saudara baca satu kali ya. Saudara baca satu kali. Keluaran 10 ayat 26. 1, 2, 3. Dikatakan di situ, sebab kami harus mengambil dari ternak itu untuk beribadah kepada Tuhan. Mengambil dari ternak itu untuk beribadah kepada Tuhan. Maka saudara perhatikan di sini ya, Musa sangat mengerti ya dengan jelas ya bagaimana ibadah itu tidak mungkin tanpa persembahan. Ibadah itu tidak mungkin sebenarnya tanpa kurban, bukan tanpa persembahan. Ibadah kita juga ada persembahan, tapi persembahan kita bukan kurban. Ya persembahan kita adalah persembahan syukur. Ya, tapi persembahan kita bukan kurban. Ini bicara bahwa akan ada kurban sebelum bisa datang beribadah kepada Tuhan. Tetapi saudara kita tahu bahwa Firaun tetap mengeraskan hati. Ya Firaun tetap mengeraskan hati. Di ayat yang ke-27 dikatakan Tuhan mengeraskan hati Firaun. Bagi saya ini Tuhan nggak perlu melakukan apa-apa untuk mengeraskan hati Firaun. Memang hati Firaun udah keras kok. Dari awal deh, tulah pertama, tulah kedua, tulah ketiga, tulah keempat, Firaun mengeraskan hati terus. Jadi memang hati Firaun sudah keras. Maka ketika dikatakan Tuhan mengeraskan hati Firaun, Tuhan tidak perlu melakukan apa-apa. Yang Tuhan lakukan cuma biarin aja. Dibiarkan saja, maka hati Firaun akan semakin keras.
dengan sendirinya. Karena memang Firaun tidak mau percaya kepada Tuhan, tidak mau tunduk kepada Tuhan. Saudara, hati-hati ya. Dosa ini bukan cuma bisa dilakukan oleh orang yang tidak percaya. Dosa ini juga bisa dilakukan oleh orang Kristen. Saya nggak bilang orang percaya, orang Kristen. Orang yang menyebut dirinya Kristen bisa nggak jatuh di dalam dosa seperti ini? Bisa. Keraskan hati saja. Terus lawan Tuhan. Terus tidak mau tunduk kepada Tuhan. Tuhan bilang A, kita bilang nggak mau. Atau nggak usah bilang nggak mau. Cuekin aja. Datanglah ibadah setiap hari Minggu. Dengarkan firman, tapi jangan lakukan. Maka hatimu akan keras. Jangan tunduk. Jangan taat. Maka hatimu akan keras. Dan Tuhan tidak perlu mengeraskan hati kita. Kalau kita bukan orang yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan lepas. Lepas tangan. Itu namanya mengeraskan hati. Membiarkan kita di dalam jalan kita sendiri. Bukan berjalan bersama dengan Tuhan dan sampai akhirnya kita akan binasa. Jadi contoh yang sangat jelas Yudas. Kita tahu Yudas dari awal tidak percaya. Kita kasih tahu kita sih. Tapi kapan terus kemudian dia berubah demikian drastis. Bahkan dikatakan setan merasuki dia. Kok bisa setan merasuki dia? Itu dikatakan ketika Tuhan membiarkan dia. Tuhan mengatakan kepada Yudas, pergilah, lakukan yang kamu mau lakukan. Itu berarti sudah tidak ada lagi penjagaan Tuhan kepada Yudas. Sehingga Yudas akan mengerjakan yang dia mau dan kita tahu kalau manusia diserahkan pada kehendaknya sendiri, maka manusia itu pasti binasa. Demikian juga dengan Firaun di sini. Firaun itu dikatakan Tuhan mengeraskan hati Firaun karena Firaun terus-menerus mengeraskan hati. Maka saudara, ini tulah ke-9 kayaknya. Di akhir tulah ke-9 Tuhan mengeraskan hati Firaun atau Firaun terus mengeraskan hatinya. Maka saudara tahu tulah ke-10 apa? Tulah ke-10 apa? Tulah ke-10 adalah Paskah kan ya. Tulah ke-10 itu ironis. Tulah ke-10 itu paradoks. Bagi orang yang percaya mereka diselamatkan, bagi orang yang tidak percaya itu kebinasaan. Keduanya harus memberikan korban, keduanya harus ada anak domba Paskah. Sama-sama memberikan korban kan ya. Dari orang Israel dituntut, dari orang Mesir dituntut. Masalahnya adalah orang Mesir. Entah tahu, entah tidak tahu. Ya mungkin tidak dikasih tahu. Ya, karena Tuhan cuma bicara kepada Musa. Sebenarnya kalau saudara memperhatikan di pasal 10 bagian terakhir. Saudara mari kita lihat ya. Pasal 10 bagian terakhir. Kemungkinan besar memang orang Mesir tidak dikasih tahu tentang tulah ke-10 ini. Pasal 10. Saya bacakan dari ayat 28 dan 29. Lalu Firaun berkata kepadanya, nyala dari hadapanku, awas jangan melihat mukaku lagi. Sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati. Kemudian Musa berkata, tepat seperti yang kau ucapkan, aku takkan melihat mukamu lagi. Maka dari sini kita bisa simpulkan, ketika Tuhan perintahkan berkenaan dengan Paskah, orang Mesir tidak tahu. Ya karena Musa memang tidak menemui Firaun lagi. Ya orang Mesir tidak dikasih tahu tapi tetap dituntut dari orang Mesir ya, untuk mereka mempersembahkan korban sebenarnya. Kalau mereka ada yang tahu dan kemudian mereka mempersembahkan korban, mereka selamat nggak? Selamat nggak? Ada nggak orang yang bukan Israel kemudian diselamatkan dari tulah yang ke-10? Ada nggak? Ada atau enggak? Ada, siapa? Ada orang-orang asing yang ikut keluar dari Mesir. Saudara perhatikan ya. Ketika orang Israel keluar dari Mesir, dikatakan ada orang-orang bukan Israel. Orang-orang asing yang kemudian ikut keluar dari Mesir. Dan sangat mungkin. Yang mereka kemudian mengetahui, mereka melihat orang Israel mempersiapkan anak domba Paskah. Mereka mungkin bertanya dan kemudian dari situ mereka tahu. Mereka juga harus melakukan yang sama. Mereka sudah melihat bagaimana Yahweh menghajar Mesir dengan 9 tulah. Dan mereka tahu, kalau terus-menerus seperti ini, pasti Mesir hancur. Pasti Mesir habis. Maka kemungkinan Tuhan juga memberikan anugerah kepada orang-orang asing ini. Memberikan anugerah takut akan Tuhan di dalam hati orang-orang asing ini. Sehingga kemudian mereka mungkin sekali, meskipun Alkitab nggak catat. Mungkin sekali kemudian mereka mempersembahkan korban yang sama. Atau setidaknya mungkin mereka ada di rumah-rumahnya orang Israel. Dan kemudian mereka mendapatkan berkat ini.
Ya, saudara, dari sini kita melihat ya, Firaun tidak mengizinkan ternaknya orang Israel dipersembahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan langsung menghukum dengan tulah yang ke-10, melalui Tuhan memerintahkan orang Israel mempersembahkan korban, dan itu menjadi kecelakaan bagi Mesir. Ironis kan ya? Ironis sekali. Saudara, dari sini kita perlu melihat ya, bahwa memang ibadah kita itu seharusnya adalah satu persembahan. Kita menyebut diri kita devote ya. Kita mendevosikan hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita mendengar kata devosi, kita memakai kata devosi. Apa yang muncul di dalam pengertian kita, dalam pemikiran kita? Kalau devosi itu cuma adalah saat teduh. Waktu di mana saya membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Ya, devosi pribadi biasanya begitu ya, ketika kita bicara devosi. Kalau itu cuma sekedar saat teduh saja, maka itu belum mencapai pengertian yang sesungguhnya dari kata ini. Ketika kita berbicara tentang devosi, kita mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan. Dan inilah sebenarnya ketika kita bicara tentang ibadah. Ibadah itu apa? Devosi kan. Ibadah itu devosi, tapi sebenarnya berapa banyak sih yang kita dedikasikan kepada Tuhan dari hidup kita? Berapa banyak sebenarnya yang kita berikan kepada Tuhan dari hidup kita? Adakah 10%? 10% itu kalau cuma persembahan perpuluhan itu belum 10%. Karena persembahan perpuluhan itu cuma dari uang kita. Bukan dari hidup kita, bukan dari waktu kita dan seterusnya. Itu cuma dari harta milik kita saja, dari pendapatan kita saja kita berikan 10%. Itu bukan 10% dari keseluruhan diri kita, bukan 10% dari keseluruhan hidup kita. Berapa persen sebenarnya? Ketika kita harusnya ya, devosi sama Tuhan, harusnya 100%. Harusnya 100% kita persembahkan kepada Tuhan. Maksudnya dari sini ya kita bisa melihat Tuhan yang kemudian melepaskan Israel dari Mesir. Dengan apa? Dengan adanya korban Paskah. Dan kemudian nanti 90 hari kemudian, kira-kira ya 90 hari kemudian mereka akan sampai, bukan 90 hari, 50 hari kemudian mereka akan sampai di Sinai. Ya, mereka akan sampai di Sinai, dan ketika mereka sampai di Sinai Tuhan akan memberikan Taurat. Dan kita tahu Taurat itu isinya apa. Dan tadi saya sudah katakan, di dalam ibadahnya orang Israel, ibadah itu akan dimulai dengan persembahan korban. Saudara nanti baca sendiri ya kitab Imamat. Di kitab Imamat itu firman Tuhan, jangan di skip, ya, jangan dilewatin. Ya, ini adalah firman Tuhan yang kita perlu baca, yang kita perlu mengerti sehingga kita mengerti prinsip dari ibadah. Kita seringkali tidak membaca perjanjian lama karena kita pikir itu sudah tidak relevan, itu sudah lewat. Tapi sebenarnya perjanjian lama dilanjutkan di dalam perjanjian baru, betul kan ya? Hal-hal yang digenapi oleh Kristus memang selesai. Tapi kalau kita tidak mengerti maknanya, di dalam perjanjian lama kita juga tidak mengerti makna pengorbanan Kristus. Sekali lagi ya, hal-hal yang digenapi oleh Kristus, bagaimana kita bisa mengerti maknanya di dalam perjanjian lama? Kalau kita tidak mempelajari perjanjian lama, kita tidak mengerti karya Kristus dengan seluruh kekayaan kelimpahannya. Tapi kalau kita mengerti perjanjian lama dan kita tahu ini tuntutan Tuhan, baru kita sadar saya nggak sanggup. Seberapa banyak pun saya kasih, saya nggak sanggup. Saya mau habis-habisan pun saya nggak sanggup. Tapi puji Tuhan Kristus sanggup. Jadi saya mau mengajak kita membuka dari Mika pasal yang ke-6. Mari kita melihat Mika pasal yang ke-6. Ayat 6 dan 7. Mika pasal yang ke-6 ayat 6 dan 7. Mari kita membaca bersama-sama kedua ayat ini ya. 1, 2, 3. Dengan apakah seharusnya aku pergi menghadap Tuhan dan sujud kepada Allah yang di tempat tinggi? Haruskah aku pergi menghadap Dia dengan kurban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan
kepada puluhan ribu curahan minyak? Haruskah ku persembahkan anak sulungku karena pelanggaranku dan anak kandungku karena dosaku sendiri? Saudara perhatikan ayat-ayat seperti ini. Ini muncul ya, ayat-ayat seperti ini muncul dari satu kesadaran diri, tidak mungkin saya berkenan kepada Tuhan. Dari diri saya sendiri nggak mungkin. Saudara, ketika orang Israel setahun 3 kali pergi ke Yerusalem, ke bait suci, ke bait Allah untuk mengadakan perayaan-perayaan, itu ribuan, bahkan puluhan ribu korban dipersembahkan. Ketika hari raya Paskah, ya, ada orang yang kemudian memperkirakan jumlah domba Paskah yang disembelih di Yerusalem pada waktu hari Paskah itu bisa sampai 250 ribu. Saudara bayangkan, 250 ribu domba disembelih. Itu darahnya dialirkan ya, ke lembah Kidron. Itu seluruh sungai kemudian menjadi merah seperti darah. Itu seperti kota Yerusalem. Itu berdarah, ya, keluar aliran darah. Karena 250 ribu domba Paskah. Saudara, di sini Mika mengatakan, berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan? Kepada puluhan ribu curahan minyak? Bahkan bagian terakhir ayat 7, saudara perhatikan. Haruskah ku persembahkan anak sulungku karena pelanggaranku dan anak kandungku karena dosaku sendiri? Saudara, Mika sampai pada satu titik sadar. Tidak ada satupun di dalam dunia ini sebanyak apapun yang bisa membuat saya layak kepada Tuhan. Karena binatang lebih rendah daripada manusia. Saya manusia. Saya berdosa, saya bersalah. Untuk datang kepada Tuhan saya tidak layak. Saudara, kita hari ini datang ke gereja santai, benar kan ya? Betul kan? Siapa di antara kita yang datang kepada Tuhan dengan perasaan, hari ini datang ke gereja dengan perasaan takut, dengan perasaan gentar, dengan perasaan tidak layak? Karena kita menghadap kepada Allah yang suci, Allah yang kudus, Allah yang sempurna, Allah yang mengetahui seluk-beluk pikiran dan hati kita. Tapi kita tidak punya perasaan itu lagi. Karena ini sudah hilang. Kita tidak lagi harus mempersembahkan korban. Maka ini tidak muncul lagi di dalam hati kita. Tapi Mika punya satu kesadaran, tidak ada satu apapun dari dunia ini, baik korban binatang maupun curahan minyak, puluhan ribu curahan minyak. Di dalam TB1 kalau saya nggak salah, sungai, aliran sungai, minyak itu seperti aliran sungai. Apakah Tuhan berkenan? Tidak, Tuhan tidak berkenan. Kalau Tuhan tidak berkenan dengan binatang, kalau Tuhan tidak berkenan dengan minyak yang mahal sebenarnya pada waktu itu, Tuhan berkenan dengan apa? Saya manusia, apakah saya harus mengorbankan anak sulung saya, manusia, sesama manusia nih ya, untuk menjadi korban persembahan, untuk menjadi satu korban yang menebus dosa saya? Mika pun sadar itu juga tidak mungkin. Karena anak sulungku juga berdosa, anak kandungku juga berdosa. Maka saudara, ini adalah satu deadlock kalau saya boleh katakan. Satu kesadaran datang beribadah kepada Tuhan harus bawa persembahan yang membuat kita layak untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Tapi nggak ada. Nggak ada yang bisa membuat saya layak datang kepada Tuhan. Maka saudara, kemudian Tuhan mengajar orang Israel untuk devote themselves to the Lord. Untuk mendedikasikan seluruh hidup mereka kepada Tuhan. Karena mereka memang tidak ada satupun yang layak. Kalau kita layak datang kepada Tuhan, kita nggak usah bawa apa-apa. Tapi kalau kita tidak layak datang kepada Tuhan, kita harus tahu kita boleh datang kepada Tuhan itu belas kasihan. Kita boleh datang kepada Tuhan itu anugerah. Jangan pikir kalau kita masih bisa datang ke gereja, itu karena saya mau ke gereja. Saya hari ini punya waktu datang ke gereja, saya pergi ke gereja. Kalau saya ada acara lain yang lebih penting, saya nggak harus pergi ke gereja. Ke gereja bisa minggu depan. Ke gereja itu bukan pilihan kita. Kalau kita bisa datang ke gereja, itu anugerah Tuhan. Kalau Tuhan nggak kasih kita pergi ke gereja, baru nanti kita tahu. Ternyata itu bukan opsi. Itu bukan pilihan kita. Itu belas kasihan. Itu anugerah. Saudara, Mika sangat sadar tentang hal ini. Tidak ada sesuatu apapun di dalam dunia ini
yang membuat saya kemudian bisa datang layak beribadah kepada Tuhan. Tuhan tidak bisa memperkenan saya karena kurban-kurban, karena persembahan-persembahan ini. Gak bisa. Jadi bagaimana? Tuhan mendidik orang-orang Israel melalui hal-hal yang mereka bisa lakukan. Melalui hal-hal yang mereka harus lakukan. Tapi ketika mereka terus melakukan, mereka terus memberikan korban. Tadi pagi saya sudah sebutkan setiap hari di kemah pertemuan atau di bait suci itu ada satu korban bakaran. Ada korban pagi, ada korban petang sebenarnya. Terus kemudian di Sabat itu ada korban khusus. Ya, korban bakaran khusus untuk hari Sabat. Nanti di imamat itu adalah korban-korban yang berkaitan dengan pengampunan dosa, penghapusan dosa dan lain sebagainya. Kemudian pada waktu hari-hari raya ada korban-korban yang lain. Lalu saudara, dari sini semuanya Tuhan memerintahkan itu apa? Untuk apa? Untuk melatih umatnya menyadari bahwa mereka harusnya memberikan segala sesuatu kepada Tuhan. Bukan cuma korban-korban ini, tetapi seharusnya mereka memberikan diri mereka kepada Tuhan. Karena korban-korban yang sebanyak apapun tidak cukup. Harusnya diri mereka dipersembahkan kepada Tuhan. Saya katakan itu pun tidak cukup. Kalau kita memberikan diri kita, apakah terus kemudian Tuhan jadi berkenan? Tidak. Kan diri kita juga bukan korban persembahan yang layak. Saudara, kita harus bersyukur kita di dalam perjanjian baru. Kristus sudah menggenapkan seluruh korban ini. Kalau kita di dalam perjanjian lama, maka saudara-saudara datang ke gereja mesti bawa kambing. Saudara mesti datang ke gereja bawa kurban, begitu kan ya. Dan bayangkan jadi pendeta Jimmy Pardede. Ya, jemaat 1.200 mesti sembelih berapa ratus gitu ya, berapa ratus keluarga kan ya. Mesti sembelih berapa ratus domba setiap hari Minggu. Pegel kan ya Bapak Ibu ya. Tapi saudara bayangkan ya, sekali lagi bayangkanlah ibadahnya orang Israel di dalam perjanjian lama. Mereka mau pergi ke Yerusalem di Bukit Sion, naik ke atas. Mereka nggak bisa datang dengan tangan kosong sama kayak kita. Alkitab pun nggak bawa kan ya. Sekarang ada gadget kok ya. Alkitab saya di HP gitu kan ya. Alkitab pun kita nggak mau bawa sekarang. Dulu orang Israel nggak bisa kayak begitu. Mereka harus tuntun domba mereka naik. Ketika tuntun domba jangan sampai dombanya jatuh luka. Kalau luka lecet nggak layak lagi. Bagaimana menjaga, mempersiapkan satu persembahan yang tanda kutip layak. Layak itu karena Tuhan perintahkan. Ada aturan dari Tuhan, aturan itu diikuti. Bukan karena persembahan itu sendiri layak, tidak. Tapi karena sesuai dengan hukum Taurat yang Tuhan tetapkan. Mereka harus mempersiapkan. Mereka harus menjaga apa yang mereka akan persembahkan kepada Tuhan. Dan ketika sampai, saudara itu diperiksa dulu, dicek dulu. Dan kemudian baru mulai mereka masuk di dalam ritual ibadah mereka. Satu persatu korban itu. Saudara membayangkan jadi orang, saya kalau membayangkan jadi orang Israel ya. Begitu banyak lapisan yang saya harus lalui. Untuk saya nanti benar-benar bisa beribadah kepada Tuhan. Hari ini saudara cuma melewati beberapa lapisan asyir. Ya. Asyir di lantai 1 sama asyir di lantai 4 atau di lantai 5. Ya. Untuk bisa datang, untuk bisa masuk ke dalam ruang ibadah. Tapi dulu mereka harus melewati beberapa lapisan. Dan itu persembahan, korban. Jadi di dalam perjanjian baru seluruhnya sudah digenapi oleh Kristus. Seluruh korban persembahan ini digenapi oleh Kristus. Maka saudara masuk ke sini memang tanpa harus melewati lapisan-lapisan itu lagi. Bahkan saudara-saudara disambut kan ya. Masuk di dalam ibadah disambut, betul kan ya? Betul. Dulu nggak ada asyir. Saudara carilah karunia pelayanan asyir dan kolektan. Nggak ada saudara. Orang Israel datang tahu. Mereka datang bukan untuk dilayani. Mereka datang bukan untuk disambut. Mereka datang untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Itu ibadah. Ibadah mereka adalah persembahan kepada Tuhan. Saudara, ini satu pengakuan bahwa diri tidak layak dan bahwa Tuhan berhak. Sekali lagi ya.
Ini adalah satu pengakuan bahwa diri tidak layak dan pengakuan juga bahwa Tuhan berhak. Kalau kita cuma pada yang pertama, saya tidak layak, maka saya tidak bisa datang kepada Tuhan. Akhirnya apa? Enggak ke gereja. Saya beberapa kali ketika menginjili orang, ajak orang datang ke gereja. Atau kembali lagi ke gereja. Sudah lama enggak ke gereja, kembali lagi ke gereja. Ayo ke gereja lagi. Mereka beberapa mengatakan, nanti ya, saya masih banyak dosa. Saya belum layak. Ya, tunggu kapan layak? Betul kan ya? Jadi kalau kita cuma sampai yang pertama, itu kelihatan saleh tapi sebenarnya salah. Kelihatan saleh, kelihatan rendah hati. Saya orang berdosa, saya tidak layak. Tapi sebenarnya ada satu keangkuhan, kesombongan di situ. Saya nggak layak dan Tuhan nggak berhak. Kalau kita benar-benar mengatakan saya tidak layak, tapi Tuhan mau, Tuhan berhak, saya harus kasih. Seringkali pengertian kita cuma berhenti di yang pertama, saya tidak layak. Itu betul. Tapi tanpa yang kedua, itu bukan ibadah. Kita beribadah karena kita mengaku saya tidak layak. Tetapi saya datang dengan satu pengakuan Tuhan berhak atas hidup saya. Tuhan bukan cuma berhak atas milik saya. Tuhan berhak atas seluruh detail hidup saya dipersembahkan kepada Dia. Saudara, kita datang sekarang bukan dengan persembahan. Karena persembahan sudah digenapkan oleh Kristus. Kristus sudah menjadi persembahan yang sempurna bagi kita. Tapi Tuhan mau supaya kita tetap mempersiapkan persembahan kepada Tuhan. Mari kita membuka bagian yang sangat terkenal dari Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Bagian yang sangat terkenal. Mungkin sebagian dari kita sudah hafal ayat ini. Mari kita membaca sekali lagi. Roma 12 ayat yang pertama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Saudara, perhatikan di sini. Paulus mengatakan sebenarnya bukan menasehatkan, aku mendesak kamu. Ada satu desakan dari Paulus supaya jemaat itu mempersembahkan tubuh. Dan dikatakan ini adalah ibadah yang sejati. Ini adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan tubuh menjadi ibadah yang sejati. Jadi kalau kita datang ke gereja, ikut di dalam kebaktian, tapi kita tidak mempersembahkan hidup kita, tidak mempersembahkan tubuh kita, kita belum ibadah. Dan di sini saudara, ada kriterianya. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang kedua, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Tuhan tidak mau persembahan yang mati, karena persembahan yang mati tidak cukup. Semua korban di dalam perjanjian lama korban yang mati. Dan seluruh korban yang mati itu bukan tidak baik ya, itu diperintahkan oleh Tuhan baik. Itu diperintahkan oleh Tuhan, maka itu menjadi satu persembahan yang baik. Yang memang orang Israel, umat Tuhan perjanjian lama harus lakukan. Tapi itu tidak cukup. Baik tapi tidak cukup. Tuhan mau persembahan yang hidup. Saudara, saya akan katakan, kita cuma bisa mempersembahkan hidup kita selama kita hidup. Kesempatan kita cuma selama kita hidup. Tadi Pak Christian mengatakan, dan itu betul, Pendeta Stephen Tong katakan jangan suruh saya berhenti kapin. Saudara, kalau ada satu pelayanan yang seharusnya tanda kutip ya Pak Tong berhenti, itu adalah kapin. Betul nggak? Khotbah masih bisa. Seminar masih bisa. Pimpin BCN NRITC masih bisa. Desain bangunan masih bisa. Itu semua bisa dikerjakan.
Tapi Kapin itu melelahkan. Kapin itu capeknya luar biasa. Saya ikut Kapin Jawa Tengah. Cuma ikut Bapak Ibu ya. Cuma ikut 3 kota. Pindah dari satu kota ke kota yang lain. Capek. Bagaimana berkhotbah? Pak Tong kan bukan cuma pindah kota kan ya, tapi berkhotbah. Kalau ada satu pelayanan yang seharusnya Pak Tong berhenti, umur 86 tahun, itu adalah Kapin. Jadi Pak Tong katakan jangan suruh saya berhenti Kapin. Tuhan masih pakai saya karena Kapin. Banyak hamba Tuhan yang sudah usia pensiun akhirnya tidak dipakai lagi. Karena tidak lagi memberitakan Injil. Saudara, bandingkan dengan kitab suci. Mana yang benar? Pendeta Stephen Tong atau pendeta-pendeta lain. Yang ketika sudah pensiun tidak lagi memberitakan Injil. Tuhan mau persembahan yang hidup. Saudara, jangan pikir hidup kita panjang. Jangan pikir hidup kita akan selalu ada kesempatan untuk melayani. Saya baru sekitar 2 minggu yang lalu ada satu orang suami istri ikut seminar di MRI Lampung. Dan kemudian setelah selesai minta ketemu sama saya. Dan dia baru didiagnosa kanker stadium 4. Gak ada gejala apa-apa. Dia cuma rasa ada benjolan. Gak sakit. Terus diperiksakan stadium 4. Sudah menyebar. Saudara mau bilang apa? Kalau sudah seperti itu mau bilang apa? Tentu kita berharap belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan, dan Tuhan sanggup. Kalau mau Tuhan mau bersihkan, Tuhan mau sembuhkan, bisa. Tapi seharusnya itu memberikan satu kesadaran kepada kita waktu kita nggak tentu banyak. Kesempatan kita masih hidup pun belum tentu punya kekuatan, belum tentu punya kesempatan untuk kita bisa mempersembahkan diri kita. Yang pertama hidup, tapi bukan cuma hidup saudara-saudara, yang kudus. Tadi pagi saya katakan ketika bicara tentang kekudusan itu sesuatu yang tidak mungkin dipisahkan dari Tuhan. Kata kudus itu sangat berkaitan dengan Tuhan sendiri. Karena satu-satunya yang kudus pada dirinya sendiri itu Tuhan. Tidak ada sesuatu yang kudus yang terlepas dari Tuhan. Tidak ada sesuatu yang kudus yang terpisah dari Tuhan. Dan saya akan katakan yang tidak didedikasikan, dipersembahkan kepada Tuhan itu bukan kudus. Orang-orang percaya disebut sebagai orang-orang kudus. Kenapa? Karena orang-orang yang percaya diberi Roh Kudus, betul kan ya? Orang-orang percaya diberi Roh Kudus, roh yang menguduskan. Maka memang orang-orang percaya secara status itu adalah orang-orang kudus. Tapi bukan cuma status kan ya. Tidak ada status yang kemudian tidak dibuktikan di dalam hidup. Saudara, kita kalau memisahkan justification dan sanctification. Ya, justification itu adalah pembenaran. Ketika kita percaya kepada Kristus, kita dibenarkan. Kita secara status dikuduskan. Karena Roh Kudus diberikan kepada kita. Jadi dalam teologi reform, kalau kita ya tergantung reform yang mana, gitu ya. Kalau kita adalah Calvinis, ya, Carey harusnya Calvinis ya. Maka justification dan sanctification itu tidak dilepaskan dari union with Christ. Itu satu di dalam union with Christ. Itu bukan dua yang terpisah. Bisa dibedakan, nggak bisa dipisahkan. Masalahnya adalah sekarang banyak orang-orang reform nih ya, kita nih, yang berpikir bahwa justification itu cukup. Melalui justification saya percaya kepada Kristus, saya dibenarkan. Secara status saya dikuduskan, berarti saya sudah diselamatkan. Dan itu cukup, that's it. Tidak. Calvin tidak pernah punya pikiran seperti itu. Calvin mengatakan, di dalam union with Christ ada dua anugerah. Ada sebenarnya satu anugerah ganda. Ada anugerah ganda. Anugerah ganda itu tidak bisa dipisahkan. Justification dan sanctification. Maka siapa yang benar-benar dibenarkan, yang benar-benar dibenarkan adalah mereka yang dikuduskan. Tuhan menghendaki tubuh kita, ketika bicara tubuh tentu bukan cuma tubuh loh ya. Ini bicara hidup kita kan ya, ini bicara diri kita. Diri kita, jiwa kita nggak kelihatan, maka diwakili oleh tubuh yang kelihatan.
Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus. Bukan cuma yang hidup, tapi yang kudus. Itu artinya bahwa kita harus menguduskan hidup kita bagi Tuhan. Kita harus mendedikasikan hidup kita bagi Tuhan. Dan itu tidak mungkin 99,99%. Gak bisa. Tadi pagi saya mengatakan, kalau kita tidak utuh, tidak sepenuhnya, maka itu bukan ibadah yang sejati. Kalau kita tidak datang kepada Tuhan dengan sepenuh, seutuhnya, itu bukan ibadah yang sejati. Nah, ada bagian yang tidak kita serahkan kepada Tuhan. Demikian juga hidup kita. Kalau kita tidak menyerahkan seluruh hidup kita seutuhnya, itu juga bukan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Lalu saya katakan, seperti ini bukan berarti semua nanti daftar masuk STTRII, bukan ya. Saya nggak bilang seperti itu loh ya. Bagaimana kita hidup sepenuhnya, seutuhnya bagi Tuhan. Saudara, ini dijelaskan di dalam bagian yang berikutnya sebenarnya. Yang berkenan kepada Allah. Yang berkenan kepada Allah. Itu berarti Tuhan punya rencana untuk setiap kita dan kita harus kerjakan hal itu. Dan setiap dari kita punya begitu banyak aspek hidup kan ya. Kita bukan cuma secara pribadi. Kalau kita menikah kita punya keluarga. Kalau kita nggak menikah pun kita tetap punya keluarga. Karena ada orang tua dan lain sebagainya. Kita sebagai anggota gereja, kita sebagai anggota masyarakat, kita punya terlalu banyak aspek. Dan semuanya itu harus kita dedikasikan untuk kehendak Allah. Untuk perkenanan Allah. Itu baru kemudian kita mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan. Saudara, mudah nggak? Nggak mudah pasti. Pasti tidak mudah. Tapi inilah yang Tuhan inginkan dari kita. Ketika kita bicara tentang ibadah, seringkali di dalam pikiran kita, ya kita datang di dalam kebaktian, terus kemudian pulang, selesai, itu ibadah. Atau kita ibadah pribadi di rumah, saat teduh dan lain sebagainya. Kita ibadah pribadi dan saya sudah ibadah. Tidak, tadi pagi saya katakan, ibadah itu tidak pernah berhenti. Ibadah itu tidak pernah stop. Kita senantiasa seharusnya beribadah kepada Tuhan. Maksudnya apa, Pak? Jadi nggak usah kerja, nggak usah sekolah, nggak usah kuliah, begitu kah? Bukan. Maksudnya apa? Setiap saat kita hidup di hadapan Tuhan, kita membungkukkan diri. Worship itu artinya to bend down. Untuk membungkukkan diri. Membungkukkan diri kenapa? Karena Dia Tuhan, saya budak. Setiap kali Tuhan saya berbicara, menyatakan kehendaknya kepada saya, itu perintah bagi saya yang harus saya kerjakan. Tidak ada kata nanti, tidak ada kata tunda, apalagi tidak. Tapi kita sekarang sebagai orang Kristen sangat biasa dengan hal ini kan ya. Sangat biasa bilang nanti, sangat biasa untuk menunda, mengabaikan, dan bahkan kita berani bilang tidak sama Tuhan. Kalau Tuhan panggil kita jadi hamba Tuhan, serahkan diri enggak? Kalau Tuhan panggil anak kita jadi hamba Tuhan, serahkan diri atau tidak? Bukan cuma itu. Kalau Tuhan berikan beban, utus kita pergi untuk bermisi misalnya, pindah kota, pindah negara, pergi enggak? Kalau Tuhan suruh kita bersaksi kepada tetangga, mungkin teman kerja yang setiap hari di sebelah kita, suruh buka mulut bicara tentang Kristus, bicara enggak? Kita orang Kristen seringkali akhirnya tidak mempersembahkan diri kita. Maksud kembali lagi ya, Roma 12 ayat yang pertama ini, perhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Itulah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati apa? Persembahan. Tanpa persembahan tubuh, tanpa persembahan hidup kita, bukan ibadah. Ini bukan ibadah. Ibadah adalah satu pernyataan di hadapan Tuhan. Engkau Tuhan, saya budak. Engkau Tuhan, saya hamba. Saya tidak layak, tetapi Tuhan berhak. Saudara ingat kalimat ini saja. Saya tidak layak.
dan engkau berhak. Seringkali di dalam pikiran kita kebalik. Saya layak dan engkau enggak berhak. Kita datang, ya kalau kita orang baru pertama kali hadir di sini, ya sikap tubuh pasti beda ya. Tapi kalau kita sudah pengurus, diaken, penatua, jalannya lain kan ya Bapak Ibu ya. Jalannya bisa lain loh. Kita mungkin datang kepada Tuhan bukan dengan satu sikap hati yang tunduk lagi. Siap untuk mengerjakan kehendak Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita. To bend down. Membungkukkan bukan cuma tubuh kita, tapi hati kita. Dan sebenarnya mempersembahkan seluruh hidup kita. Jadi di dalam perjanjian lama saya sudah pernah bicara tentang hal ini, tapi sudah cukup lama. Dan mungkin ada sebagian yang belum pernah mendengar, dan mungkin sebagian juga sudah lupa mungkin ya. Di dalam perjanjian lama ada satu konsep yang sangat indah tentang persembahan. Di dalam perjanjian lama. Saudara kalau mengetahui di dalam Taurat ya, Taurat itu membedakan antara yang najis, yang common, yang umum, dan kemudian yang didedikasikan, yang kudus. Barang-barang yang common, yang umum bisa jadi najis kalau kena sesuatu yang najis. Ya kena bangkai binatang dan lain sebagainya. Itu benda-benda bisa menjadi najis. Nah, kalau menjadi najis bagaimana? Tergantung terbuat dari apa. Ya kalau terbuat dari tanah liat hancurkan. Tanah liat waktu itu gampang bikin baru. Tapi kalau terbuat dari kain, terbuat dari logam, ya itu harus dicuci bersih, tunggu sampai jam 6 sore baru boleh dipakai lagi. Itu ada satu ritual pembasuhan untuk mengembalikan dari kenajisan yang sudah najis kembali menjadi common, menjadi umum dan boleh dipakai lagi. Ya kalau ini tidak dibersihkan, tidak dibasuh, tetap dipakai, orangnya jadi najis. Orang yang najis tidak boleh datang beribadah kepada Tuhan. Dan orang yang najis itu menular saudara-saudara. Orang yang najis menyentuh benda yang lain, benda itu jadi najis. Repot ya, benar. Saudara kalau baca Taurat ya, bersyukur jadi orang Kristen. Ya, umat Kristen perjanjian baru itu bersyukur. Kalau enggak setengah mati benar hidup kita. Tapi Paulus bilang dari kecil aku taati Taurat. Saudara bayangkan ya, Paulus orang kayak apa? Dedikasi hidupnya luar biasa. Maka nanti dia setelah bertobat, setelah percaya kepada Kristus, dia juga katakan, jangankan di penjara untuk Kristus, mati untuk Kristus pun aku rela. Karena orang kayak begini memang. Orang Taurat pun yang demikian detail, demikian rumit, dia lakukan. Dan dia orang yang mengerti anugerah. Saya kembali lagi. Benda yang kena sesuatu yang najis, yang tidak harus dihancurkan, bisa dicuci, itu harus dibasuh, dicuci bersih, baru kemudian bisa dipakai lagi. Ya, untuk keperluan sehari-hari. Tapi saudara, ada bagian-bagian Alkitab yang menyatakan kalau benda yang common ini kemudian dipersembahkan kepada Tuhan, didedikasikan kepada Tuhan, perhatikan tidak pernah ada jalan balik. Enggak pernah. Kalau yang common najis bisa dibasuh, balik. Tapi kalau ini dipersembahkan kepada Tuhan, tidak ada jalan balik lagi, enggak ada. Saudara nanti boleh lihat ya misalnya. Ketika Tuhan memerintahkan Musa membuat kemah suci dan seluruh perlengkapan peralatannya. Maka orang Israel memberikan kepada mereka, mempersembahkan ya barang-barang berharga yang mereka rampas dari orang-orang Mesir. Begitu sudah jadi peralatan perlengkapan bait suci. Boleh nggak dipakai sembarangan? Nggak bisa. Belsasar, cucunya Nebukadnezar, pakai piala, cawan. Yang ada di ruang kudus tadinya sudah diambil oleh Nebukadnezar, dijarah oleh Nebukadnezar. Nah biasanya ya di dalam dunia kuno, ketika mengalahkan satu bangsa, maka kuil yang ada di bangsa itu peralatannya diambil, dimasukkan ke dalam kuilnya sendiri, kuil dewanya sendiri. Dan itu menunjukkan dewa saya menang atas dewa kamu. Buktinya apa? Itu barang-barang yang dipakai untuk penyembahan dewamu sekarang ada di dalam kuil dewa saya. Ini berarti dewa saya lebih hebat daripada dewa kamu. Nebukadnezar berhenti di situ. Tapi cucunya kurang ajar.
cucunya Belshazzar ketika mengadakan perjamuan minum anggur mengatakan, keluarin itu piala cawan yang dari bait Allah di Yerusalem. Dia pakai untuk minum anggur. Hari itu Babel hancur. Hari itu Babel diserahkan kepada media Persia. Saudara, kalau kita memperhatikan hal ini, kita harus tahu dengan sangat jelas. Yang didedikasikan kepada Tuhan tidak pernah boleh balik lagi. Tidak pernah boleh dipakai untuk tujuan yang lain. Contoh lain. Yosua ketika mau menaklukkan Yeriko, Yosua bersumpah kepada Tuhan. Semua barang berharga di Yeriko dikhususkan, dikeremkan bagi Tuhan. Yeriko ini dikeremkan bagi Tuhan. Kalau itu makhluk hidup harus dimatikan. Karena ketika bicara kerem, ini bicara dikhususkan untuk dibinasakan. Dikhususkan untuk penghakiman Tuhan. Maka tidak boleh ada yang dibiarkan hidup kecuali Rahab dan seisi rumahnya. Karena sudah ada perjanjian dengan 2 pengintai. Maka semua harus mati. Yang hidup semua harus mati. Tapi semua barang di situ jadi punyanya Tuhan. Semua barang berharga seharusnya kemudian dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi diambil oleh Akan. Dan saudara tahu apa jadinya. Akan dan seluruh keluarganya harus dibinasakan. Kenapa? Ini bukan dosa serakah. Banyak orang menafsirkan ini dosa serakah. Kenapa Ananias dan Safira yang bohong memberikan separuh tapi bilang semua? Terus kemudian mereka dihukum mati pada waktu itu juga. Ini bukan dosa serakah, betul kan ya? Kalau dosa serakah Ananias Safira nggak bakal kasih persembahan. Betul kan? Kalau mereka cinta uang, mereka serakah, mereka nggak bakal kasih persembahan. Ini bukan dosa serakah. Ada satu dosa yang jauh lebih dalam, lebih berat. Ini adalah satu dosa melanggar kekudusan Tuhan. Ini barang yang dipersembahkan kepada Tuhan. Didedikasikan kepada Tuhan, tapi mereka simpan separuh. Mereka bilang semua, maka seutuhnya semuanya harusnya diberikan. Ketika mereka simpan separuh, ini berarti mereka melanggar kekudusan Tuhan. Akan seperti itu, Ananias dan Safira seperti itu. Dan kita tahu apa yang terjadi dengan mereka. Sekali lagi, kekudusan itu selalu terkait dengan Tuhan. Dan itu tidak bisa dipermainkan. Tuhan tidak akan membiarkan kekudusannya dipermainkan. Jadi kenapa saya bicara seperti ini? Saya bicara seperti ini karena kalau kita orang Kristen, kita adalah orang yang dikuduskan bagi Tuhan. Saudara sadar atau tidak? Saudara dikuduskan bagi Tuhan. Boleh nggak pakai untuk tujuanmu sendiri? Boleh nggak pakai untuk rencanamu sendiri? Boleh nggak bikin agenda sendiri? Apakah ibadah kita adalah persembahan? Persembahan apa yang kita berikan kepada Tuhan? Persembahan yang layak? Atau persembahan yang sesuka hati kita? Saudara, di dalam kitab Imamat ada satu jenis korban persembahan yang sukarela. Saudara tahu nggak tentang hal ini? Makanya baca kitab Imamat ya. Jangan di skip itu kitab Imamat. Mari kita membuka kitab Imamat. Hari ini paksa baca. Kalau biasa nggak mau baca, hari ini harus baca. Jadi mari kita membuka dari kitab Imamat pasal 7. Dari ayat yang ke-11. Jadi korban keselamatan. Ini adalah satu korban sukarela. Kita lihat di dalam ayat yang ke-16 ya.
ayat yang ke-16. Imamat 7 ayat yang ke-16. Saudara saya bacakan. Jika kurban sembelihan yang dipersembahkan itu merupakan kurban apa? Nasar atau kurban sukarela, haruslah dagingnya dimakan pada hari kurban itu dipersembahkan. Saudara perhatikan di sini ya, nasar, kemudian kurban sukarela. Ya, kurban nasar dan kemudian kurban sukarela. Bapak Ibu saya mau tanya, nasar pernah dipaksa enggak? Hah? Seseorang bernasar itu dari dirinya sendiri atau dipaksa? Diri sendiri. Gak ada yang paksa ya. Dari diri sendiri kan ya. Dia memang mau bernasar kepada Tuhan. Tuhan bilang jangan gampang bernasar. Lebih baik kamu tidak bernasar daripada kamu tidak menepatinya. Tuhan bilang begitu. Jadi jangan gampang bernasar. Bernasar itu harus dengan satu kesadaran penuh. Ini sumpah kepada Tuhan. Sumpah kepada manusia dilanggar itu berat hukumannya. Sumpah kepada Tuhan dilanggar, saudara pikir sendiri. Ya, nasar itu dari diri. Tuhan gak pernah paksa. Bahkan Tuhan wanti-wanti jangan bernasar. Kalau bisa gak usah. Ya, itu nasar. Yang kedua di sini dikatakan sukarela. Tapi saudara nanti bisa baca atasnya. Persembahan sukarela diatur gak sama Tuhan? Mesti kasih apa? Diatur gak? Ini repot ya kalau nggak baca. Udah baca aja deh ya. Dari ayat 11 saya bacakan dengan cepat ya Bapak Ibu. Inilah hukum tentang kurban keselamatan yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Jika ia mempersembahkannya untuk bersyukur. Bersyukur dipaksa nggak? Enggak juga kan ya. Ia harus mempersembahkan kurban syukur itu beserta roti bundar tidak beragi yang diolah dengan minyak. Dan roti tipis tidak beragi yang diolesi minyak. Serta roti bundar dari tepung terbaik yang teraduk yang diolah dengan minyak. Diatur nggak persembahannya? Diatur loh. Tuhan ini gimana sih katanya sukarela kok ngatur-ngatur. Jadi sukarela atau diatur? Hah? Sukarela atau diatur? Saudara lihat ya. Yang sukarela gak boleh sembarangan. Kita kasih persembahan kepada Tuhan layak gak? Pantas gak? Di dalam perjanjian lama orang mau kasih persembahan sukarela. Tetapi Tuhan atur yang sukarela itu tidak boleh sembarangan. Yang sukarela itu tetap harus proper. Tetap harus pantas. Tetap harus sesuai dengan karakter Tuhan yang menerima persembahan itu. Kalau enggak Tuhan enggak harus terima kok. Tuhan enggak harus terima persembahan kita kan ya. Maksudnya nanti baca sendiri ya ke bawahnya. Itu ada aturan-aturan untuk korban sukarela, korban syukur. Korban syukur, korban sukarela pun diatur oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita memberi persembahan. Saya tanya ya. Apa beda persembahan sama sumbangan? Hah? Apa bedanya? Sumbangan diberikan kepada yang butuh. Betul ya? Yang perlu. Ketika kita memberikan sumbangan, kita memberikan kepada pihak yang membutuhkan, yang perlu, berarti kita ada kelebihan. Betul ya? Kita lebih, ada orang lain perlu, kita sumbang. Persembahan bukan sumbangan. Persembahan bukan investasi. Investasi apa? Investasi kita tanam duit, kita harapkan hasilnya lebih dong ya. Kalau kita tanam 100, balik 100 rugi bener rugi. Karena nilai uang turun gitu kan ya. Kita tanam 100 kalau bisa balik 150, 200, 300, nah itu cuan. Saudara ada nggak yang mikir persembahan adalah investasi? Beri 100 dapat 1000, dan seterusnya lah ya. Persembahan itu apa? Persembahan adalah kepada yang lebih tinggi. Kepada yang kita sembah. Persembahan bukan Tuhan butuh. Bukan untuk keegoisan kita. Persembahan diberikan kepada yang lebih tinggi yang, perhatikan, tidak harus terima. Saya sudah pelayanan. Kenapa masih terus dikoreksi? Saya sudah kasih persembahan.
Kenapa saya tidak dihargai? Dan lain sebagainya. Sekali lagi ya, persembahan itu diberikan kepada yang disembah. Lebih tinggi dari kita. Kalau nggak lebih tinggi nggak usah kasih. Kalau kita tidak mengakui dia sebagai Tuhan kita, nggak usah kasih persembahan. Tapi kita harus tahu juga, Tuhan tidak harus terima persembahan kita. Karena persembahan kita nggak layak, persembahan kita nothing di hadapan Tuhan. Maka saudara, kalau kita mengerti hal ini, mari belajar. Yang tidak layak ini minta Tuhan kuduskan. Dan yang dikuduskan oleh Tuhan, jangan pakai sembarangan. Pakai untuk kemuliaan Tuhan. Berikan untuk kesenangan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita harus tahu Tuhan gak perlu terima kita. Kalau Tuhan terima kita, itu Tuhan merendahkan dirinya. Menerima kita yang kayak gini. Untuk dipakai di dalam kehendaknya. Saudara, ibadah kita, apakah suatu persembahan yang proper di hadapan Tuhan? Kalau tidak, maka nanti Tuhan mungkin mengatakan hal yang sama. Seperti yang Tuhan katakan kepada orang Israel, aku jijik dengan persembahan. Aku jijik. Aku jijik dengan ibadahmu. Aku jijik dengan pelayananmu. Aku jijik dengan hidupmu. Celaka kita kalau Tuhan mengatakan seperti itu. Kiranya Tuhan berbelas kasihan. Mari didik diri kita untuk menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Mari kita berdoa.